Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, marilah kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca sholawat Nabi dan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita maksudkan dalam kajian ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca sholawat Nabi Tibbul Qulub 3 kali dan membaca suratul Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi masyayikhina wa azmu'amina wa liwalidina ruhi muallif hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum minas salihin
Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sholawat beserta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, penyimak ngaji online Masjid Al-Kautsar, Kelurahan Indro, Kebumas, Gresik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita masuk ke dalam kajian kitab Nasoihud Diniyah pada bab keutamaan bulan suci Ramadan. Pada pertemuan yang lalu kita telah mentakrif, mengetahui apa makna daripada Ramadan dan kandungan apa yang ada di dalamnya. Pada pagi hari ini kita bersama akan melanjutkan isi kitab Nasoihud Diniyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko dawuh sapa ta'ala Gusti Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzina, kutiba dan wajibaken alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso Ramadan, kama kaya dening barang kutiba kang wis den wajibaken alal ladina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh, la'allakum supaya dadiya sira kabeh tattaqun wong kang padha takwa kabeh. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, yang saya sampaikan tadi di dalam kitab ini adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana ayat inilah yang menerangkan dan memerintahkan kepada kita sekalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Marilah kita kaji ayat Al-Quran ini yang merupakan sebagai dasar kita melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina, kalau kita mengi'rab secara nahwu, ya itu adalah merupakan huruf nida atau penyeru mabni ala sukun. Kemudian ayyu itu adalah munada, kata yang diseru mabni dhammah yang berkedudukan sebagai nasab. Kemudian ha, ya ayyuha, ha itu adalah merupakan huruf tanbih atau peringatan mabni ala sukun. Nah, itu kalau kita i'rab. Alladzina adalah merupakan bentuk jamak dari lafaz alladzi yang merupakan isim maf'ul mabni alal fathah, berkedudukan rofa sebagai sifat dari munada lafaz ayyu. Amanu adalah merupakan fi'il madhi mabni ala dhammah, disertai wawu
menjadi jamak dhamir muttasil berkedudukan rafa sebagai fa'il. Kemudian kutiba ini adalah fi'il madi bentuk pasif atau kata kerja pasif dari lafadz kadaba. Ala merupakan huruf jar mabni ala sukun. Ini adalah kalau kita merinci, mengikrab sesuai dengan ilmu nahwu. Ya, kita langsung aja kepada pengertian makna dari ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina, ini adalah merupakan seruan. Seruan ini diserukan kepada orang banyak karena lafadz alladzina itu adalah merupakan jamak dari alladzi. Kalau jamak berarti orang banyak, tidak dibatasi. Amanu seperti yang saya katakan tadi adalah merupakan fi'il madi. Merupakan bentuk dari kata kerja. Ya, dari kata kerja. Wahai orang-orang banyak yang beriman. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memakai lafadz amanu? Kok bukan langsung mukminun? Ya ayyuhalladzina atau ya ayyuhal mu'minun. Tetapi di sini Allah memakai kalimat amanu. Ya. Bukan mukminun. Kalau amanu, ya, ini adalah merupakan pelaku yang bisa saja bersifat pasif. Kalau mukminun itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Kalau kita bandingkan antaranya amanu dan mukminun, ini seperti bernyanyi dan penyanyi. Amanu itu bernyanyi, mukminun itu penyanyi. Bernyanyi itu lain dengan penyanyi. Kalau bernyanyi, siapapun bisa melakukannya. Saya sendiri kalau bernyanyi itu pinter. Gak ero suarane modulnya kayak apa, yang penting saya itu bisa bernyanyi. Tapi kalau penyanyi, karena sudah penyanyi berarti dia sudah mahir di dalam bernyanyi. Nah, lafadz amanu ini adalah lafadz siapapun yang memiliki kadar keimanan. Walaupun keimanannya itu masih rendah, menengah maupun sudah mapan keimanannya, ini yang dimaksud dari kalimat amanu. Jadi masih yo imane iku sik lemah, sik dereng kuat imane, niki diseru kalian Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Pertanyaannya adalah, siapa yang mewajibkan kita berpuasa? Di dalam ayat ini tidak dijelaskan kutiba, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Ini artinya para jamaah sekalian, Allah di dalam ayat ini tidak menyebutkan siapa yang memerintahkan.
Dan ini adalah merupakan isyarat bahwa andai kata Allah tidak mewajibkan kita berpuasa, maka bisa jadi kita sendiri yang mewajibkan diri kita untuk berpuasa. Karena mengetahui keutamaan dan manfaat daripada puasa itu sendiri. Jadi orang itu kalau sudah tahu manfaatnya puasa, walaupun di luar bulan suci Ramadan, dia akan mempuasakan dirinya sendiri. Ya, seperti contoh ada orang berpuasa, wonten tiyang poso, tujuane kepingin diet. Wonten tiyang sing poso tujuane nyukuri lahire awake. Wonten tiyang niku poso dibarengaken kalian momen-momen tertentu. Nah, ini maksud daripada Allah tidak menyebutkan siapa yang memerintahkan. Karena bisa jadi nantinya setelah kita mengetahui manfaat daripada puasa, kita akan memerintahkan kepada diri kita sendiri untuk berpuasa. Dan berpuasa itu memang seharusnya lahir daripada keinginan atau kemauan dari kita sendiri. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi jangan khawatir bahwa kita saja yang diberikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi orang-orang sebelum kita pun, kaum sebelum kita pun juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini adalah bukan untuk Allah, tetapi ibadah puasa ini adalah untuk diri kita sendiri. Makanya Allah menjelaskan, kalau kita berpuasa, la'allakum tattaqun, maka kita akan menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang terhindar dari siksa neraka, dan manusia yang mendapatkan kebahagiaan di surga. Para jamaah sekalian, pemirsa rahimakumullah, sejarah diturunkannya ayat perintah puasa ini adalah ayat ini turun 2 tahun setelah peristiwa hijrah. Dados ayat niki didoaken kalih Gusti Allah tahun kedua Hijriah. Didoaken kalih Gusti Allah dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalem wulan Sya'ban. Jadi perintah untuk melaksanakan ibadah puasa, ayat puasa itu diturunkan pada bulan Sya'ban mendekati masuknya bulan Ramadan. Pada awalnya tidak ada cuklak atau SOP kalau sekarang bahasanya. Bagaimana cara berpuasa
Ramadan selama 1 bulan itu. Awalnya kaum muslimin ngelaksanakan ibadah poso niki sedinten mulai subuh ngantos maghrib surupe srengenge. Lajeng ngoten buka. Nah, begitu manjing wekdal sholat isya, terus tiang niku wau, tiang muslim niku wau tilem niki mboten angsal malih dahar ngantos maghrib benjing niku awali. Jadi awal perintah poso niku bukoe surupe srengenge maghrib, lajeng isya tilem niku pun mboten dahar malih ngantos maghrib. Jadi nek mantun isya niki poso malih berarti mboten angsal gumbul, mboten angsal njimak bojone. Lah niki sing dados keberatan tiang-tiang Islam Arab pada saat itu. Pancene wong Arab niku masalah konoan niku kuat-kuate dia. Nafsu syahwatnya luar biasa. Mungkin krono cuaca ten gene mriko niku cuaca gurun, cuaca panas, terus sing didahar niku nggih bangsa-bangsa daging unta, daging wedhus. Jadi meningkatkan libido yang mriku. Makanya nek wonten guyonan wong Arab niku nek perang, nek nggawi pedhang menangan. Siji lawan siji ngoten niku senjatai pedhang niku menangan. Tapi nek senjatai tembak niku guyonane niku kalaan. Sebab nopo? Sebab tiang Arab niku terus mboten saged tiarap. Nopo kok mboten saged tiarap? Krono ganjele kegeden. Niki guyonane tiang-tiang. Wong Arab iku gak iso tiarap. Mangkane nek perang tembak-tembakan wong Arab iku kalahan. Apa kok kalahan? Sebab gak iso tiarap. Apa gak iso tiarap soale ganjele kegeden. Guyonane arek nom-nom. Saking gedene syahwat dirahi tiang Arab niku sampai didamel guyonan kados ngoten. Nah, begitu ayat poso niki mudhun jenenge wong Arab dados trending topik bahasan utama tiang Islam pada waktu niku. Ya opo? Terus tiang Arab wekdal niku ya opo iki? Nek poso nahan mangan ngombe ae awak-awak iki kuat. Mulai subuh sampai maghrib kuat awak dhewe. Tapi nahan konoan imane kuat, imrone sing gak kuat. Ini pangeran Gusti Allah niku semerap. Terus akhirnya mudhun ayat sing nerangaken uhilla lakum lailatas syam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum mu'afa ankum fal ana bashiruhunna wabtagu
ma kataballahu lakum. Jadi begitu wonten keterangan uhilla lakum lailatas siyamir rafs ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu di malam puasa itu berkumpul dengan istri-istri kamu. Oleh awakmu nek bengi poso niku kumpul bojomu. Wong bojomu iku pakaian kanggo awakmu, awakmu laksana pakaian gawe bojomu. Alimallah, Gusti Allah iku ngerti nek awakmu gak kuat konoan nahan konoan iku. Terus akhir ayatnya fal ana bashiruhunna, dan sekarang kumpulilah istri-istri kamu. Oh, bareng ayatnya ki mudhun para sahabat niki ten ngene masjid. Langsung padha mulih dhewe-dhewe padha ngumpuli bojone. Masya Allah, oleh mboten kuat. Malah wonten sahabat Ibnu Umar sing didhawuhi kalih Gusti Kanjeng Nabi niku ahli swarga. Niku ngaku, aku iki sering nek kapane buka niku buka konoan. Wis dibatalno ngombe dirit bareng ngoten konoan kali bojone. Dan niki para jamaah ingkang kula mulyakaken, intine niki poso niku mboten bebani dhateng kula panjenengan sedaya. Jadi ten kene ayat saklajengipun Gusti Allah nerangaken ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Puasa pada hari-hari yang sudah ditentukan. Hari-hari ditentukan yaitu sebulan di dalam bulan suci Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, nek kapane ana wong sing lara utawa lunga safar, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka ndak apa-apa, ndak puasa, tapi diganti di hari-hari yang lain. Bahkan wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau ada orang-orang yang tidak mampu secara berturut-turut melaksanakan ibadah puasa, itu bisa menggantikannya dengan membayar fidyah. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, ibadah itu adalah sesuatu yang tidak memberatkan. Lalu bagaimana ukurannya orang maridon atau orang sakit? Ukurannya orang sakit itu adalah kalau saya membaca tafsir tulisannya Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah, bahwa ukuran maridon, orang yang sakit dan boleh tidak berpuasa, itu adalah menurut kesadaran dirinya sendiri. Misalnya loro ngelundas, awake dhewe niki sing ngerti kira-kira nek ngelanjutno ngibadah poso awake iki tambah lara apa ndak. Nek sekirane mboten ndadekno nambahi lara lan kuat nglampahi ibadah poso, maka dianjurkan lebih baik berpuasa. Sesuai dengan kesadarannya sendiri. Tetapi dengan catatan
harus diganti di hari yang lain untuk membayar ganti puasa yang tidak dilaksanakan. Jadi puasa itu adalah kesadaran. Nah, kalau kita tidak sadar, penyakit panu, mboten poso, aku gak poso. Lah apa kok gak poso? Loro. Jarane Gusti Allah loro oleh gak poso. Lah loro apa sampean? Loro panu. Wah, niki berarti kesadaran untuk melaksanakan ibadah puasa itu tidak ada. Jadi harus ukuran sakit itu adalah dari kesadaran dirinya sendiri yang tahu, yang merasakan apakah sakit ini membahayakan untuk melanjutkan puasa atau tidak. Kemudian safar. Kalau ulama-ulama dahulu menghitung perjalanan safar itu lebih kurang 90 km jaraknya. Itu adalah zaman dulu. Belum ada kendaraan mobil, belum ada pesawat. Kalau kita dari Surabaya ke Jakarta itu sekitar 800 km. Tapi bisa ditempuh hanya dalam waktu 1 jam. Dan di dalam pesawat itu kondisinya dingin, insya Allah tidak mempengaruhi kalau kita berpuasa. Lain dengan orang-orang zaman dulu melakukan perjalanan 90 km jaraknya itu bisa mencapai sehari perjalanan. Kembali lagi adalah kesadaran kita. Wonten dua pendapat terkait masalah safar. Ada yang mengatakan ulama bahwa kalau kita melakukan satu perjalanan maka kita tidak diperkenankan untuk puasa. Karena sudah diisyaratkan dalam Al-Quran bahwa kalau kita perjalanan tidak puasa tidak apa-apa. Tetapi ada ulama juga yang menyatakan bahwa walaupun kita dalam perjalanan, kalau itu tidak mempengaruhi puasa kita dan kita kuat melakukannya, maka lebih baik kita melakukan ibadah puasa. Nah, ini para jamaah sekalian rahimakumullah terkait dengan ayat puasa yang ditulis di dalam kitab ini. Kemudian pentingnya ibadah puasa yang kita lakukan, karena ibadah puasa itu adalah manfaatnya untuk diri kita sendiri, untuk menguatkan jiwa kita sendiri, untuk mencerahkan jiwa kita sendiri, agar jiwa kita ini menjadi jiwa yang tercerahkan, menjadi jiwa yang kuat, menjadi jiwa yang penuh dengan pancaran sinar. Maka puasa itu amatlah penting untuk dilakukan. Lalu bagaimana caranya kita berpuasa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama di dalam fikih
ini menyatakan ada syarat dan rukun daripada ibadah puasa. Yang pertama, syarat sahnya puasa ini ada 6. Jadi kalau tidak ada 6 ini, maka kita tidak wajib berpuasa. Yang pertama adalah bahwa puasa itu akan sah kalau dilakukan oleh orang Islam. Jadi syarat sahnya puasa itu yang pertama Islam. Nek ono wong ghairul Islam poso, bisa jadi mereka akan mendapatkan manfaat daripada puasa, tetapi puasanya tidak sah secara agama. Kulo nate dibuntang leti kalian yang ghairul Islam. Waktu belonjo ten gene pasar, wonten tiang dino tanget datang. Pak Haji, gimana puasa itu? Orang-orang puasa itu, orang Islam yang puasa itu katanya menahan diri dari makan dan minum. Tapi kok kebutuhan makan dan minum justru semakin meningkat saat bulan puasa. Wah, ini tidak tahu kalimat sindiran atau memang beliau benar-benar bertanya. Lalu opo wong Islam itu? Jari ini poso itu nahan diri saking dahar, saking ngombe. Tapi permintaan makanan dan minuman kok semakin meningkat. Iki poso apa iki? Saya jawab gini, iya kok, memang benar puasa itu menahan diri dari makan dan minum, juga mengumpuli istri. Ya. Tapi karena momen makan bersama itu kok, jadi jarang keluarga itu makan bersama-sama. Nah, di saat melaksanakan ibadah puasa, itu kan momen makan bersama, baik di saat sahur maupun saat buka puasa. Nah, momen makan bersama inilah yang menjadikan kita hormat sama suami, sama anak-anak, agar di dalam makan bersama ini menjadi nikmat dan hikmah. Jadi saya menganggapnya itu adalah sebuah kritik yang membaik dari sosok nahan makan. Tapi permintaan panganan kok tambah sehingga bahan-bahan makanan itu tambah larang. Memang banyak para jamaah sekalian, walaupun dia tidak beragama Islam, ghairul muslim, tapi banyak yang ikut berpuasa. Saya punya teman kuliah dulu orang Kristen, dia ngomong gini, Kak, sampeyan poso? Iya, kok aku ya poso. Lo tang ngerti lapo sampeyan poso, wong iki kewajiban kanggo wong Islam. Iya, Cak, aku ki menghormati, terus aku iki ngerti manfaate poso. Mumpung akeh barengi poso, aku yang milih poso. Karena manfaat yang dirasa. Bahkan wonten ceritane ngeten. Ono arek cilik Kristen. Krana kanca kampung niku wong akeh arek-arek cilik sing agamane Islam.
dolenan nggih dolenan kalau arek-arek Islam. Sehingga nek gak melu ngoten niku gak enak. Akhirnya lari niki kepengin tumut sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih terus takon. Aku jaan salat tarawih apa gak ijenan. Dari koncone, ya gak apa-apa, awakmu nek kepengin salat tarawih tak silih sarung. Ya apa carane salat tarawih? Wis empuk pokoke sampeyan awakmu kudu niru sing dilakoni kanca-kanca. Dadi nek ngadeg melu ngadeg, nek rukuk melu rukuk, pokoke melu wae. Kadang bareng ngoten nggih temenan melu jamaah salat tarawih. Imame ketepaan ten kene musala niku boten sepinten kathah jamaah. Dadi nderek salat ten kene musala. Sing lare Kristen iki melu mawon. Wonten kancane sing ngadeg nggih melu ngadeg, rukuk melu rukuk, sujud nggih melu sujud. Nah, bareng sujud sing akhir salat tarawih niki wonten kancane niku guyon. Ndugi mburi wekdal sujud niku manuke lare Kristen niku wau dicekel kali kancane. Terus mikir lari Kristen iki wau. Loh, sembahyang atik demok manuk barang. Piyambake didemok manuk itu komburi ditirokno, piyambake melu demok manuke jamaah sing ten ngene ngewarep dicewekel. Kewaget sing nang ngarep. Bengok. Waduh. Sapa nyekel manukku iki? Nggih niki para jamaah ingkang kula mulyaken. Guyon lari alit-alit gitu. Jadi syarat sahnya yang pertama itu adalah orang Islam. Kemudian syarat sah yang kedua adalah puasa itu dilakukan oleh orang yang sudah balik, mukallaf, yang sudah dibebani hukum. Jadi ini ono arek cilik poso, itu tidak wajib, hanya sebagai tarbiyah pendidikan untuk anak tersebut agar nantinya ketika dia sudah balik ini sudah terbiasa melakukan ibadah puasa. Sing nomor telu di samping Islam balik, sing nomor telu niki syarat sae poso iki akali kudu sehat. Jadi wong-wong sing owah pikirane, akale mboten sehat. Kira kasare wong gendeng lah. Niki mboten kewajiban poso. Dadi pun dipaksa poso. Ana wong gendeng nang gone pinggir embong, awan poso-poso nyucup es degan umpama. Ojo diseneni. Woi, wong gendeng gak poso. Kurang ajar. Dapat wong gendeng itu gak kewajiban ngibadah poso. Mun sampeyan nandangi wong sing gendeng, sampean iso-iso ketokane ketok melu gendeng ndak ngoten. Jadi yang syarat sah untuk puasa yang ketiga adalah orang yang berakal sehat. Sing nomor sekawan syarat sah poso nggih menika tiyang sing mampu melaksanakan ibadah poso. Nek tiyang sing mboten mampu, mboten poso, mboten napa-napa, kados niku wae. Maridon au ala syafa. Wonten kula nate dipun tangleti kuli abah kula rumi. Penggaweane niku ngangkati kayu abot-abot ngoten. Tanglet dateng kula. Kaji ya opo aku iki.
sakjane aku iki pengen poso, aku iki wong Islam. Tapi gak kuat aku nek poso. Nek tak paksana poso, aku gak iso nyambut gawe. Nek aku gak nyambut gawe, gak iso nafkahi anak bojo. Tak jawab. Ya wis sampean gak usah poso nek pancene gak mampu. Tapi yo sampean ganteni utange poso niku nang gone dina liyane poso. Lah iku apa Cak Haji? Bendina iku aku nyambut gawe kaya ngene iki. Ya apa aku oleh poso. Masih yo njobone Ramadan, aku yo gak kuat poso sebab penggaweane kaya ngene iki apa. Ya, di Al-Qur'an kan menyatakan untuk membayar fidyah. Jadi syarat sahnya puasa itu yang keempat adalah dia memiliki kemampuan. Kalau dirasa tidak mampu, sakit atau menyusui atau karena sudah tua, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa dengan ketentuan-ketentuan yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi kalau kuat, awake kuat, dadak ngrongso gak kuat, aku gak poso. Napa gak poso? Gak kuat. Padahal awake niku sik enom, sehat, mboten poso. Lah niki para jamaah di syarat sae poso niku awake mampu. Yang kelima syarat sahnya puasa itu adalah suci dari haid dan nifas. Ini bagi orang perempuan tatkala haid maka tidak berkewajiban melaksanakan ibadah puasa dan harus diganti pada hari-hari di luar bulan puasa atau orang yang nifas habis melahirkan. Dan yang keenam adalah dia mengetahui masuknya waktu puasa. Jadi ngerti iki wayahe poso. Wis tanggal 1 Ramadan. Iki wis wayahe gak poso, masuk tanggal 1 Syawal. Inilah para jamaah sekalian rahimakumullah terkait dengan ayat Al-Qur'an yang memerintahkan orang-orang yang memiliki kadar keimanan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi orang Islam untuk tidak berpuasa. Aku iki gak tahu sholat, aku iki sik akeh dosane, aku iki sik seneng ombe-ombe, aku iki kok seneng maksiat, aku gak poso, gak pantes. Tidak ada kata tidak pantas, karena lafaz amanu selagi kita memiliki kepercayaan bahwa Tuhan itu ada dan kita sebagai orang Islam, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dengan melalui kesadaran yang tinggi kita untuk melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita akhiri dengan doa istighfar. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وهادرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك بما أردت به وجهك الكريم فخالته بما ليس لك به رضا وأستغفرك بما وأتك به نفسي ثم أخلفتك وأستغفرك بما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علي وهو عندك محظور وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فصرفتها وتقويت بها على المآسي وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يشأها إلا رحمتك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين حلفت بها فحنست فيها وأنا إنك مأخوذ بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياد النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية وأنت إلي نادر إذا ارتكبتها ترى ما آتيته من الإسيان به أمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة وجبت بها علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فتركتها غفلة أو شهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كثرت وأنا آئل بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.